Apa kabar? Selamat datang di channel Modal Ilmu. Saya Fikral Harlianda akan berbagi video-video mengenai hal-hal yang mudah-mudahan menambah ilmu dan gagasan kita bersama. Jangan sampai kamu lewatin ya. Melansir Detik Hikmah, dalam Islam rezeki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam sabdanya dalam Al-Quran Surah Hud ayat 6, artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satunya melaksanakan sholat duha. Selain sholat duha, amalan apa lagi yang dapat membuka pintu rezeki? Yuk simak ulasan lengkapnya di bawah ini. 8 amalan pembuka rezeki. 1. Melaksanakan sholat duha. Dalam sebuah hadits qudsi Allah SWT berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang sholat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." HR Imam Al-Hakim dan At-Tabrani, orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Akan tetapi dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. Sholat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya dua. Membaca surah Al-Waqiah. Amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqamah membaca surah Al-Waqiah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. HR Baihaqi 3. Memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Hal ini juga dijelaskan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, yakni, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu. QS Nuh 10 hingga 12 dijelaskan lebih lanjut dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga. HR Abu Dawud dan Nasai 4. Memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin. Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda kepada Zubair bin Awam, hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah SWT memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah SWT menyedikitkan baginya. HR Daruqutni dari Anas RA5. Menjaga silaturahmi. Dalam Islam, umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus. Jalan hidup nikmat dunia akhirat, bahwa kesempurnaan iman seorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah SWT, melainkan dengan sesamanya juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. HR Bukhari 6. Memperbanyak zikir. Beberapa zikir dapat membuka rezeki jika diamalkan. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kedua, membaca la ilaha illallah ahul malikul haqqul mubin. Ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. HR Tabrani keempat, membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 7. Memperbanyak sholawat Nabi. Menurut sebuah hadits, orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1 kali, maka Allah SWT akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat.
Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan solawat kepadanya sebanyak 10 kali. HR Muslim 8. Tadarus Al-Quran amalan pembuka rezeki lainnya adalah Tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah RA berkata, Nabi SAW bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. HR Muslim. Demikian ulasan tentang amalan pembuka rezeki. Yuk diamalkan tiap hari.